Abdurrahman bin Abdullah Al-Qadri. Waktu sinarang tepat di haturanan. Al-waktu wal makan padal al masykur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim Sayyidillah 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 ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal ihsan fi ahsani taqwim wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wal mursalin. Fasalawatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibul tad wal mi'rat wal buraq wal dafil bala wal waba wal marat wal alam. Jismuhu mutahharun mu'attarun mu'azzamun munawwarun. Man ismu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal galam. Samsid duha badad duda nur al huda misbahul dalam abi qasim sayyidil kaunain wa asrabis sagalain sayyidina wa maulana Muhammad nabiyil arabi wal ajam mahbubun inda rabbil masriqain wa maghribain. Ya ayyuhal musdaquna li nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin wa farid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfad wa ayyad nahdlatul watan bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa wasdaqul qa'inin bismillahirrahmanirrahim wa ma kana Allahu yu'azibuhum wa anta bihim wa ma kana Allahu mu'azibuhum wa hum yastaghfirun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghanimatul majalis zikir al-jannatu. Sadaqallahu al-azim wa balagha rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa ngumpul bareng-bareng. Suasana udah malam banget Bu ya. Mudah-mudahan berkat gak berubah jadi rengginang semuanya, karena udah kemalaman takut dingin, mata udah mulai keliangan. Mudah-mudahan capeknya kita di ini malam, kita berharap kepada Allah, kita punya hajat, kita punya keinginan dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalah Allah selesaiin masalahnya, yang punya utang piutang diselesain utang piutang sama Allah. Ibu-ibu sini kelihatan utangnya lebih banyak, aminnya kompak soalnya kelihatan. Mudah-mudahan Allah mudah urusan kita. Wah benar utang banyak, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa ngumpul di ini tempat. Datangnya kita di ini tempat atas pilihan Allah. Allah pilih kita di antara manusia yang lain, Allah pilih kita di antara hamba-hamba yang lain. Bisa aja nih malam kita capek tidur di rumah, tapi Allah sayang sama kita. Allah gerakkan batin kita, zahir kita digerakin oleh Allah Ta'ala dan datang duduk di tempat ini atas pilihan dari Allah. Bisa aja nih hari kita dikasih sakit, kita nggak bisa datang, tapi Allah lagi sayang sama kita. Allah gerakin hati kita, sanubari kita datang di tempat agar kita nanti di akhirat dipilih. Kita berharap dengan pilihan di dunia ini kita duduk di tempat yang baik, di akhirat Allah kumpulin kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nih Habib dari Bogor ibu-ibu, dari 8:30 sampai baru sekarang, macetnya luar biasa. Tapi mudah-mudahan semuanya ini takdir dari Allah. Bisa aja kita nggak bisa ngumpul di ini malam,
Dan kita berharap dengan takdir kita kumpul di tempat yang baik, kita berharap nanti di akhirat Allah kumpulin kita tempat yang paling baik bersama Nabi Muhammad di surganya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bapak-bapak, para pemuda-pemudi yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketahuilah datangnya kita di ini tempat satu karena cinta sama Nabi Muhammad. Kita ngapain duduk di ini tempat? Ini ngebuktiin bahwasanya orang-orang sini kampung kita orang yang cinta sama Nabi. Mudah-mudahan di akhirat kita dikumpulin sama Nabi Muhammad di surganya Allah. Yuhsyaru al-mar'u ma'a man habba. Orang bakal dikumpulin sama orang yang dicintai. Di dunia kita cinta sama Nabi, di dunia kita idolain Nabi, di akhirat kita bakal sama Nabi Muhammad di surganya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita datang di tempat karena cinta sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kecintaan ini, kecintaan kepada Rasulullah, di akhirat kita berharap anak-anak istri kita, keluarga kita, sanak famili kita mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad, dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah ini kita udah mau dekat Ramadan. Benar apa enggak, Bu? Dekat Ramadan. Mudah-mudahan kita jaga diri kita, sempatin diri kita. Ini akhir penghujur Syaban. Wagailah Imam Abi Saif Al-Yamani man fi fadilati sahru Sya'ban sahru kasratus salatu ala Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban ini bulan yang kita disunnahkan buat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-ayah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat diturunkan di bulan Sya'ban. Dan itu ayat mengajak kita, menyuruhkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, mengajak kepada umat Nabi Muhammad, mengajak kepada umat Rasulullah untuk di bulan penghujung akhir Sa'ban ini lisan kita basah menyebut nama Nabi Muhammad, berselawat kepada Rasulullah agar kita di akhirat diselamatkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi mengatakan, syafaati li ahlil gabair min ummati, syafaatku kata Rasulullah buat umatku yang mereka punya dosa besar, kesalahan yang banyak, ahli maksiat, di hatinya cinta sama Nabi Muhammad, di hatinya mengidolahkan Nabi Muhammad, di hatinya ngefans sama Nabi Muhammad. Itu umat di akhir kiamat bakal Nabi Muhammad selamatkan umat tersebut menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hadirin pemuda, pemudi, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Al-Fakir nggak panjang lebar mengingatkan satu, di sini banyak anak-anak muda kita. Nabi mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, Nabi mengatakan adibu auladakum ala salasatil hisal. Didik anak-anak kalian dengan 3 perkara kata Nabi. Didik anak-anak kita nih, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, didik dengan 3 perkara. Yang pertama Nabi perintahkan kita hubbu nabiyukum. Ajarkan anak kita, didik anak kita untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak udah dari kecil ditanamkan cinta sama Nabi, ngepennya sama Nabi, demi Allah, anak ketika besar akan menjadi anak yang paling berbakti kepada Allah dan Nabi Muhammad dan berbakti kepada kedua orang tua. Anak tersebut akan menggembirakan kedua orang tuanya. Itu kalau anak dari kecil diajarkan cinta sama Nabi. Tapi kalau anak dari kecil dikenalin sama TikTok, ibu-ibu, dikenalkan jaringan sosial, Instagram, Facebook, TikTok, dengan tontonan yang nggak baik, jangan salahkan ketika anak kita dewasa akan menjadi anak yang pembangkang, anak jauh dari Nabi Muhammad. Tapi kalau anak dari kecil kita didik gimana cinta sama Nabi Muhammad, gimana akhlaknya Rasulullah, gimana perangainya Nabi, gimana bentuk badan Nabi Muhammad. Kalau andai kata dia ngefans sama Nabi Muhammad, dia idolahin Nabi Muhammad, demi Allah anak akan besar menjadi anak yang taat, anak yang bakal berbakti, anak yang bakal menggembirakan kedua orang tuanya. Tapi kalau anak dari kecil ditontonkan hal-hal yang gak baik, jangan salahkan anak kita menjadi orang-orang yang jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari hal-hal yang baik. Maka Nabi ajarin kita, didik anak-anak kita dari kecil, kenalkan anak kita untuk cinta sama Nabi kita Muhammad. Beb, gimana cara ngenalin anak kita cinta sama Nabi? Satu, ajak anak kita ke majelis ilmu, ajak anak kita didik ke kiai-kiai kita, ajangan kita, sesepuh kita, ustadz kita, tuan guru kita, mama ajangan kita. Ajak anak-anak kita dari kecil. Agar apa?
anak kita kenal dengan Nabi Muhammad. Bu, Pak, mohon maaf, saya pernah dengar ada anak kecil nanya begini, hebatan Superman apa hebatan Nabi Muhammad? Kok bisa begitu tanyaannya? Karena anak tersebut yang ditonton Superman. Tapi kalau anak tersebut dari kecil kita gambarkan Nabi Muhammad, kita ceritakan gimana akhlaknya Nabi, perjuangan Nabi, akhlaknya Rasulullah, kesabaran Nabi Muhammad, akhlaknya perangai Nabi Muhammad, demi Allah anak akan tertanam di hatinya mencintai Nabi kita Muhammad. Bu, Nabi Muhammad itu luar biasa. Ini kita ceritain anak kita gimana akhlaknya Nabi, Bu. Pak, Nabi Muhammad tuh kita sering dengar Nabi tuh, Bu, kalau lagi ke masjid diludah. Ya, Pak, Nabi kalau ke masjid diludah sama orang kafir Quraisy. Nggak demen sama Nabi, ludah Nabi, caci maki Nabi. Nabi nggak pernah balas dengan ludahan. Nabi nggak pernah balas ludahan. Kita baru diomong sama tetangga 7 tahun nggak teguran sama tetangga. Benar nggak? Kita lebih galak lagi. Bu, Nabi Muhammad diludah, Pak. Rasulullah dicaci maki, Nabi nggak pernah lawan. Tapi ketika agama, masalah haknya Allah, kemungkaran, ada yang menghina, Al-Quran ada yang menghina, Nabi yang paling marah. Tapi atas diri Nabi Muhammad, Nabi nggak pernah marah. Begitu juga kita, kalau Nabi dihina, Al-Quran dihina, ayat-ayat Allah menjadikan diremehkan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, maka kita terdepan untuk memperjuangkan agama Allah agar menunjukkan cinta kita kepada Habibana Muhammad. Jadi jangan pernah takut. Nabi lebih marah, tapi Nabi ketika dirinya Nabi nggak pernah ngelawan, hadirin. Nabi diludah nggak pernah balas cacian, nggak pernah balas ludahan. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngedapat kabar orang yang ngeludah Nabi sakit, Nabi yang pertama kali jenguk dan datang ngebawain makanan orang yang setiap hari meludah Nabi Muhammad. Bayangin orang baik apa Nabi? Orang yang ngeludah Nabi, Nabi balas dengan kebaikan. Nabi datengin, Nabi jenguk, Nabi bawa makanan. Nabi suapin orang yang sakit tersebut bagaikan anak yang disuapkan oleh ibunya sendiri. Maksudnya apa? Penuh dengan kasih sayang. Begitulah Nabi di hadapan musuh-musuhnya. Nabi dengan balas dengan kebaikan, dengan akhlak yang perangai, sampai orang yang meludah Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Muhammad, demi Allah, orang yang dekat dengan aneh banyak. Orang yang dekat dengan aneh banyak. Saudara aneh banyak. Demi Allah, satu orang pun belum ada yang menjenguk ana dan datang terhadap ana lagi sakit. Tapi engkau setiap hari kuludah, setiap hari kucaci, setiap hari kumaki. Engkau yang pertama kali datang, engkau yang pertama kali jenguk, engkau pertama kali yang memberikanku makanan. Demi Allah, wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah." Bayangkan, orang yang musuh Nabi, gak demen sama Nabi, gak suka sama Nabi, menjadi orang yang paling cinta dengan Nabi Muhammad. Kenapa orang tersebut cinta sama Nabi? Karena perangai, akhlak. Nabi gak balas dengan ludahan, Nabi gak balas dengan cacian, tapi Nabi balas dengan kebaikan. Begitu juga Nabi mengajarkan, adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahibbul amal indallah, adapun amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Berbuat baik sama orang nggak baik sama kita. Kalau kita biasa, kalau orang baik kita baik biasa, Bu. Tapi yang luar biasa tuh orang nggak baik sama kita, musuhin kita, caci maki kita, tapi kita datang sama tuh orang, kita bawain makanan, kita baikin tuh orang. Inilah akhlak Nabi kita Muhammad. Dan anak-anak kita harus tahu, kalau kita mau cinta sama Nabi, beginilah akhlaknya Nabi Muhammad. Sebagaimana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan, walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam bi mahasin akhlaq bima tadikan kita betul aurat karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalaqa. Nabi Muhammad bukan hanya mempunyai akhlak yang baik, perangai yang indah, tapi Nabi Muhammad mempunyai bentuk badan yang indah luar biasa. Bu, Pak, Nabi Muhammad itu kalau keluar dari rumah, Bu, nggak punya bayangan. Bayangan tuh nggak, Nabi Muhammad nggak punya bayangan. Kalau kita keluar rumah punya bayangan. Nabi Muhammad nggak punya bayangan. Kenapa? Awan selalu nutupi Nabi. Jadi kalau andai kata ulama mengatakan, kalau andai kata awan berani lepas dan matahari berani menempel di jasad Nabi, yang punya bayangan bukan Nabi Muhammad, tapi matahari yang punya bayangan nggak mampu melihat keindahan cahayanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ibu-ibu saking indahnya dia Nabi Muhammad indah. Nabi Muhammad tuh nggak punya belekan kalau kita punya
belekan. Kalau kita bangun tidur begadang, belekan kita sebesar jagung. Ya, Nabi Muhammad nggak punya belekan. Nabi nggak pernah nguap, Bu. Ini kita dari ustadz pertama sampai sekarang nguap mulu dari tadi ngaji. Ya, Nabi Muhammad nggak pernah nguap. Nabi Muhammad, Bu, demi Allah, lalat nggak bisa nempel di jasadnya Nabi. Karena lalat tahu, lalat tuh berada di tempat yang hina, tempat yang kotor. Dan lalat nggak berani nempel di jasadnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jasadnya Nabi Muhammad indahnya luar biasa. Dan Nabi Muhammad tuh ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, indahnya luar biasa. Bahkan ibu-ibu, keringatnya Nabi Muhammad bau minyak kasturi, bapak-bapak hadirin pemuda. Keringatnya Rasulullah bau minyak kasturi. Kalau Nabi Muhammad tuh hatta berapa hari? Nabi Muhammad dia punya keringat, sahabat rebutan keringatnya Nabi. Sahabat rebutan keringatnya Nabi sampai disimpan di baju-baju mereka. Itu wanginya berbulan-bulan gak hilang, ibu-ibu. Bahkan ada sahabat yang nyimpan dalam botol keringatnya Nabi, dijadiin mahabiang. Mahabiang itu apa? Kalau ibu-ibu punya minyak wangi malaikat Israel, bukan malaikat subuh misalnya, malaikat subuh disimpan di keringatnya Nabi, dimasukkan keringatnya Nabi, maka minyak tersebut tidak akan habis, tidak akan hilang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Saking indahnya keringatnya, saking harumnya keringatnya Nabi. Keringatnya Nabi diceritakan oleh Imam Tabrani mengatakan keringatnya Rasulullah itu bau minyak kasturi. Keringatnya Rasulullah. Kalau keringatnya kita 3 hari nggak mandi, 3 bau neraka jahanam, ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya beda, basyar lakal basyar, manusia beda sama kita. Maka kenalkan sana anak-anak kita, didik anak-anak kita. Begitulah indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan. Ini kalau Rasulullah, sahabat tuh tahu jalan yang dilewati Nabi sama jalan yang nggak dilewati Nabi. Ada 2 jalur nih, jalur yang dilewati Nabi sama jalur yang nggak dilewati Nabi, yang nggak dilewati Nabi. Di mana, Beb? Jalur yang dilewati Nabi bakal baru harumnya luar biasa. Tapi jalur yang nggak dilewati Nabi nggak ada bau. Jadi Nabi Muhammad tuh selalu megang kepala anak kecil. Jadi sahabat tuh tahu yang mana kepala yang dipegang oleh Nabi, yang mana kepala anak kecil yang nggak dipegang sama Nabi. Dari mana? Dari harumnya keringatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, pemuda-pemudi. Ini orang jore, tahu orang jore, Bu? Orang jelek nongkrong sama Nabi, duduk sama Nabi. Itu jadi ganteng. Lah ini benar, ini riwayat sirah Nabawi. Orang-orang jelek yang ngumpul sama Nabi, duduk sama Nabi jadi ganteng. Kalau kita kagak, kalau orang jore patut udah pasti itu orang. Tambah jelek parah itu orang pasti. Begitulah indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad diceritakan, ibu-ibu, suatu saat Rasulullah bulan cemburu dengan keindahan Nabi. Jadi orang-orang Arab itu kalau pengen ngelihat keindahan itu di malam 14 atau di malam 15 bulan purnama. Kalau kita pengen tenang, pengen lihat keindahan, ke puncak, ke gunung, benar, ke pantai. Kalau sana gunung udah kayak batu, jadi nggak ada keindahan. Melainkan orang-orang sana ngelihat keindahan ketika 15 malam bulan purnama dan mereka matikan lentera-lentera mereka melihat keindahan bulan purnama. Tapi ketahuilah, bulan cemburu dengan keindahan Nabi. Dari mana cemburunya? Kalau udah Nabi Muhammad lewat, orang lagi asik lihat bulan, maka mereka akan beralih mata mereka, wajah mereka menuju dengan Nabi Muhammad. Saking indahnya wajah Nabi kita Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, saking indahnya Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Ada orang Arabi dari bangsa Badui, ibu-ibu. Jadi kalau orang-orang dulu kalau pengen buang air kecil itu disimpan di botol, di gelas. Jadi mungkin orang-orang dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, orang dulu mungkin jarak mereka WC jauh. Jadi simpan, kalau buang air kecil mereka biasanya nyimpan di gelas begitu. Suatu saat Nabi Muhammad ingin kebelet buang air kecil, disimpan di gelas tersebut. Ini ada orang Badui dalam jarak jauh. Yang namanya Badui itu, ibu-ibu, beda dengan orang kota. Orang Badui ini orang pelosok, orang dusun, yang mana mereka tutur katanya nggak baik, ceplas-ceplos, adabnya nggak ada begitu. Yang namanya orang Badui. Kalau orang kota terdidik dengan akhlak perangai yang bagus, karena memang gayaannya mereka begitu. Suatu saat orang Arabi, orang Badui datang di hadapan Nabi dalam keadaan capek, dalam keadaan kehausan. Nggak ngomong-ngomong lagi, gelas yang tadi buang, yang bekas air kencingnya Nabi diambil, diminum, ibu-ibu. Diminum, ditegok. Nabi bilang begini, jangan minum, jangan kau minum ini air, karena ini air kencing, kata Nabi Muhammad. Air kencing aneh, kata Nabi.
Apa jawaban ini orang Badui? Minum sampai habis air minum tersebut. Ini orang Badui bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu, ya Muhammad, ya Rasulullah, demi Allah aku belum pernah merasakan air manis dan sesegar ini ya Rasulullah. Tuh air kencingnya Nabi manis segar. Air kencingnya kita makan jengkol 7 hari orang gak mau ke WC kita, Bu. Makanya begitulah keindahan Nabi SAW, keindahan Rasulullah. Patutlah bagi kita, apalagi perangainya, akhlaknya, perjuangannya, akhlaknya Nabi Muhammad, nggak kita bisa ragukan. Nabi itu terkenal dengan tabassam. Apa itu tabassam? Orang yang gemar dengan senyum. Hobi Nabi Muhammad itu senyum. Walaupun Nabi punya masalah banyak, pengen dibunuh oleh orang kafir Quraisy, disakiti, dilemparin kotoran, gigi geraham Nabi patah. Kalau ketemu sama orang, Nabi nggak pernah muka masam, senyum aja. Kita kalau lagi ngutang banyak, habis tetangga juga kita marahin, muka kita udah masam aja udah. Begitulah indahnya Nabi Muhammad, dan kita contohin Nabi Muhammad. Bu, Nabi Muhammad mengatakan, man yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim jarrahu. Kata Nabi Muhammad, orang yang beriman kepada Allah, percaya dengan yaumil akhir, percaya dengan hari kiamat, berbuat baik, berkasih sayang sama tetangga. Tuh Nabi Muhammad ajarin. Kita mau ngikutin siapa lagi? Nabi Muhammad. Rasulullah ajarin berbuat baik sama tetangga. Sampai Nabi bilang, kalau kita masak daging, masak makanan, kuahnya banyakin. Kenapa? Biar tetangga kebagian makanan kita. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Mau tetangga Nabi nggak pernah musuh. Bu, Beb, tetangga aneh musuhin aneh, Beb. Tetangga aneh sering caci maki aneh. Tetangga aneh di belakang jelekin aneh. Masa bodoh. Nabi perintahin kita muliain tetangga kita, hargain tetangga kita. Bu, itu ajaran Nabi Muhammad. Kita gara-gara diomongin tetangga nggak tegur sama tetangga, biarin. Yang penting kita ngikutin Nabi Muhammad. Beb, tetangga aneh, walaupun anak baik, aneh tetap dijelekin, aneh tetap dibenci, aneh tetap dicaci, nggak peduli. Kita tetap berbuat baik sama tetangga kita, mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad. Tetangga kita nggak baik, biarin, nggak apa-apa. Bu, kalau kita berbuat baik sama tetangga, ini ajaran Nabi, ajaran Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad ajarin kita, bapak-bapak, sama tetangga berbuat baik. Sekarang mau tanya nih, kita punya saudara, kalau rumah kita kebakaran, tetangga apa saudara jauh dulu yang datang? Tetangga. Kalau rumah kita maling masuk rumah kita, kita teriak minta tolong, yang datang saudara jauh apa tetangga? Kalau tetangga kita musuh, tetangga bilang biar mampus tuh orang, biar kebakaran tuh rumah, biar kecolong tuh rumah. Kenapa? Musuh sama tetangga. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad. Ikutin ajaran Nabi, didik anak kita. Gimana akhlaknya Nabi Muhammad, gimana perangainya Nabi Muhammad, gimana Nabi Muhammad menghargai orang lain. Beginilah ajaran Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Nabi Muhammad tuh sering dilempar. Abu Sofyan yang sering caci maki Nabi Muhammad, sering pengen bunuh Nabi Muhammad. Suatu saat Abu Sofyan nih ketika Fathul Mekah, Abu Sofyan udah dikuasai oleh orang Islam, Bu. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Abu Sofyan paling aman, tenang aja, aneh yang jaga. Padahal Abu Sofyan ini pengen bunuh Nabi Muhammad. Nabi bilang aman, tenang. Kalau kita udah pukulin aja tuh orang tuh daripada gue dibunuh, ya nggak? Begitu akhlaknya Nabi, Bu, Pak. Makanya ini anak-anak kita harus tahu beginilah, Bu. Akhlak tuh begitu ajaran Rasulullah. Sampai demi Allah, bukan ilmu yang banyak, Nabi Muhammad diangkat derajat oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak perangai yang agung, sifat azim, sifat agimnya Allah, sifat agungnya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Disebabkan apa? Apa ilmunya? Bukan. Azimnya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad, agungnya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad disebabkan mempunyai akhlak perangai yang indah. Makanya, Bu, kalau kita ngelihat ada orang akhlaknya bagus, indah nggak kita lihat? Walaupun dia nggak punya ilmu, indah apa enggak? Kalau orang punya ilmu nggak punya akhlak, indah apa enggak? Makanya akhlak tertinggi di hadapan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Sampai Nabi mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimil akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Belum ilmu, tapi Nabi diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Maka didik anak-anak kita agar cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Rasulullah. Gimana akhlaknya Nabi Muhammad, gimana perangainya Nabi Muhammad. Bu, Pak, hadirin dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah suatu saat pengen sholat subuh.
ngelihat ada aki-aki lagi lewat, Sayyidina Ali nggak mau ngelewatin, pada Sayyidina Ali nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Pada saat itu Sayyidina Ali takut ketinggalan sholat berjamaah. Itu aki-aki lagi lewat, jalannya pelan banget. Sayyidina Ali nggak mau ngelewatin aki-aki yang lewat di hadapannya. Anak sekarang kita bayangin, lihat Bu, orang tua kita dulu, kalau kita lihat sama orang tua kita berani di depan, nggak berani lewat di belakang. Kalau jalannya nunduk. Lihat anak-anak kita sekarang mengikuti akhlak Rasulullah enggak, karena dari kecil kita nggak ajarin gimana akhlaknya Nabi. Sayyidina Ali nggak berani ngelewatin orang tua, walaupun beliau nggak pernah ninggalin sholat jamaah, nggak mau ngelewatin karena mempunyai akhlak perangai yang baik. Sekarang anak kita gampang, kita duduk di bawah, anak kita duduk di atas kursi, kakinya ke atas. Kenapa? Karena dari kecil yang ditonton TikTok bukan Nabi Muhammad. Anak kecil kita lebih kenal dengan joget-jogetan dibandingkan Nabi Muhammad. Anak kita lebih paham artis Korea dibandingkan Nabi Muhammad. Maka jangan salahkan anak kita tidak mempunyai budi pekerti, akhlak dan baik kalau tidak mengikuti Habibana Sayyidina Maulana Muhammad. Maka didik anak-anak kita. Beb, gimana cara mendidik anak-anak kita? Ajak anak kita di kiai, dudukkan anak kita di pesantren, di majlis-majlis ilmu, agar dia tahu gimana perangai Nabi Muhammad, gimana akhlak Nabi Muhammad. Yang kedua, wahubbu ali Muhammad. Kenalkan anak kita gimana ngefansnya sama keluarga Nabi, bukan jongkok, Blackpink, Black Market, Black yang lain, artis Korea. Kenalin anak-anak kita cinta sama keluarga Nabi, maka akan membawa dalam hal-hal yang positif. Oh, ngikutin Habib Fulan, Ustadz Fulan, oh Habib ini, Habib itu keluarga Rasulullah. Demi Allah anak kita tidak akan keluar dari tariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Terakhir, wa qiraatul Quran, ajar anak-anak kita dengan baca Al-Quran. Anak kita baca Quran. Bu, saya pernah hadir di pengajian, orang tuanya meninggal, anaknya asik-asik selfie. Jadi orang tuanya meninggal, dia selfie. Saya buat status. Sebelah-sebelah lagi baca Al-Quran. Kenapa? Dia lebih paham selfie dibandingkan baca Al-Quran. Dia lebih mengerti selfie dibandingkan orang tuanya yang meninggal. Dia buat status caption, telah meninggal ibuku tercinta. Apa? Mang butuh Allah begitu? Kagak. Orang tua kita ngebutuh kepada kita ketika meninggal. Tuh anak bisa ngebacain Quran buat orang tuanya. Kita lihat, mohon maaf, Nabi Muhammad ajarin kita apa? Anak-anak kita pahamin Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita sengsara nanti. Kita ntar di alam kubur sengsara dengan perbuatan anak kita yang nggak paham baca Al-Quran. Terakhir, hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan kesucian buat kita. Allah istiqomahan kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Nabi Muhammad mengatakan, man faraha bidu Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Orang girang senang datangnya Ramadan, maka Allah haramin jasadnya menyentuh api nerakanya Allah. Dan di bulan Ramadan, ibu-ibu disunahkan nih, ibu-ibu, bapak-bapak, masuk Ramadan kita punya pakaian yang bagus, pakai niatin buat muliain Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita memuliakan bulan Ramadan, Allah muliain kita masuk surganya Allah. Karena ada cerita wahukiya anna rajulan Muhammad, diceritain Bu, ada dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karangan As-Sayyid bin Al-Habib Ali Baharun, dan disampaikan langsung dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Itu ada cerita, ada satu namanya Muhammad, namanya Muhammad. Ini Muhammad Bu nggak pernah sholat, namanya bagus, tapi sholat nggak pernah Pak. Ini namanya Muhammad, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah. Pas masuk Ramadan pakai baju bagus, baju koko baru, sarungnya baru, pakai gomis baru. Dia sholat, ibu-ibu, bapak-bapak, sholat, dia bayar utang-utang sholat yang dulu dia niatin bayarin, yang pernah ditinggalin sholat. Ini Muhammad sholat 5 waktu rajin. Teman-temannya nanya, Mat, tumben ente sholat, mimbar aja kabur ente karena nggak pernah ke musola begitu. Kata Muhammad bilang, hazai syahrul rahmah, syahrul taubah. Ini bulan rahmat, bulan ampunan, bulan tobat. Mudah-mudahan aneh muliain Ramadan, Allah jauhin aneh dari api neraka, kata Muhammad begitu. Pamata Muhammad, meninggal ini Muhammad, ibu-ibu. Jadi pas Ramadan nih Muhammad berapa minggu ke depan meninggal. Temannya mimpi sama Muhammad, lagi ngedapetin perangai, lagi mendapatin karunia dari Allah. Apa itu? Lagi nongkrong di surganya Allah. Ditanya sama temannya, Muhammad, ente kan dulu jarang sholat, maksiat jalan terus, nggak benar ente, kok ente bisa masuk surga? Kata Muhammad bilang apa? Dulu ane pernah muliain Ramadan, ane pakaian yang bagus, rapi-rapi, ane sholat, ane bayar sholat-sholat ane, sababnya ane muliain Ramadan, Allah ampunin dosa ane dan ane dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala.
Maka Ramadan ini Allah mempermudah buat kita. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, kita jangan tertipu. Kebanyakan anak-anak muda sekarang, orang tua kita terawih hari pertama rajin, hari kedua rajin, hari ketiga rajin, kelima udah mulai kendor, sab udah mulai berkurang. Kita kadang-kadang salah. Semakin akhir Ramadan itu semakin besar pahala dari Allah. Makanya awal rahmah wa usatul maghfirah wa akhiratu itqu minan nar. Awal rahmat Allah turunin, pertengahan Allah jauhin orang-orang tersebut. Apa? Allah awalul maghfirah, ampunan, awal rahmah. Awalnya kasih sayang Allah. Pertengahan Allah pilih siapa-siapa hamba-hamba Allah yang ngedapetin ampunan dari Allah. Terakhir Allah pilih hamba-hamba yang mereka orang terlepas dari api neraka. Bukan di awal, di akhir. Kita kadang-kadang awal rajin, akhirnya malas, pertengahannya malas. Padahal mohon maaf, malam Lailatul Qadar ulama memprediksi, ulama ahli sunnah wal jamaah memprediksi bukan di awal Ramadan. Mu'tamad mereka meyakini malam Lailatul Qadar setiap tanggal 15 bulan-bulan ganjil, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, malam-malam ganjil di akhir bulan daripada bulan Ramadan, bukan di awal. Berarti seolah-olah menunjukkan semakin pertengahan, semakin akhir, semakin rahmat Allah, ampunan Allah akan tercurah kepada umat Nabi Muhammad. Siapa mereka? Yang gak pernah ninggalin tarawih, yang tadarusan Al-Quran, yang gak lepas tasbih, yang gak lepas sholat tasbih, yang gak lepas sedekah. Ini orang-orang begini dikemungkinkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, amin ya rabbal alamin. Terakhir pesan Habib, wahai pemuda-pemudi, mohon maaf, jaga mata kita di bulan Ramadan. Mata kita, pendengaran kita, lisan kita, hati kita. Hasud, dengki, iri buang Ramadan. Belajar, mata lihat maksiat buang, pendengaran pahalanya kita habis. Kamin saim, berapa banyak orang puasa kata Nabi cuma nahan lapar sama haus doang udah. Kenapa? Pahalanya udah habis, matanya maksiat, lisannya ngomongin tetangga. Pendengar pagi-pagi dengerin gosip di TV. Ini yang begini-begini pahalanya habis udah. Makanya wahai para pemuda-pemudi, jaga puasa kita agar kita ngedapetin ampunan karunia Allah di bulan Ramadan. Kita nggak tahu di tahun depan kita ngalamin Ramadan apa kagak. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, tahun kemarin mungkin teman kita ada, saudara kita ada Ramadan kemarin. Saat ini Ramadan sekarang belum tentu teman kita bisa jadi udah nggak ada. Tetangga kita yang dulu kita dekat udah meninggal. Ramadan sekarang dia udah nggak ngumpul sama kita. Berarti apa? Kapanpun ajal datang kepada kita bisa aja. Yang penting nih kesempatan bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan Allah lipatkan ganda. Kesempatan kita berbuat baik, beramal soleh, karena kita nggak tahu, umur kita nggak tahu. Ini kesempatan kita beramal soleh agar Allah permudah buat kita untuk beribadah kepada Allah. Rabbil farfa'na barakatihim, wa'lina husna bihurmatihim, wa amitna fi darajatihim, wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad halqi ajma'in wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kiai, para ulama, guru kita, lalu Ustadz Mujib Jen, Masya Allah, kita doakan beliau sehatul afiah. Dukung orang guru-guru kita nih bu, agar senantiasa semakin hari semakin tahun acara kita semakin besar, semakin luar biasa, semakin kita ngedapetin rahmat dari Allah Ta'ala. Hanya ini bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf andai kata lisan, perbuatan, akhlak, perangai Al-Fakir yang kurang baik, kurang bagus, penyampaian kurang indah, Al-Fakir minta buka pintu maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.